Halo, perkenalkan nama saya Susi Yunda Amelia dengan NIM 112311395. Saya akan memberi tips langkah awal membuka bisnis toko online yang sukses dengan dosen pengampu Bapak Jinji Tias Wirasmoto SSOS MM DBA. Berikut ini adalah panduan lebih detail tentang membangun bisnis dari nol, meliputi setiap tahap yang penting, dari perencanaan awal hingga bagaimana memastikan bisnis bisa bertumbuh. Yang pertama, sederhanakan perencanaan awal. Fokus pada kecepatan eksekusi. Tidak perlu membuat rencana bisnis panjang yang mencakup semua skenario. Cukup mulai dengan rencana dasar yang bisa diubah-ubah. Hal ini memudahkan untuk segera menguji ide di pasar nyata. Langsung dapatkan feedback. Setelah punya konsep awal, segera luncurkan produk atau jasa dalam bentuk minimal. Dengan ini, kamu bisa melihat reaksi pasar sesegera mungkin dan mendapatkan masukan dari pelanggan nyata untuk mengembangkan produk. Literasi cepat. Setiap umpan balik yang diterima segera digunakan untuk memperbaiki produk atau layanan. Lakukan perbaikan ini secara berulang, sehingga produk terus berkembang sesuai kebutuhan pelanggan. Yang kedua, konsep dasar bisnis. Organisasi yang menghasilkan profit. Definisi bisnis. Bisnis adalah organisasi atau sistem yang bertujuan menghasilkan keuntungan dengan menawarkan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan. Bisnis vs self-employment. Bisnis sejati berbeda dari self-employment, seperti freelancer atau content creator, karena melibatkan organisasi yang bisa berjalan tanpa melibatkan langsung kita setiap saat. Pikirkan struktur dan skala bisnis dari awal agar bisa bertumbuh dan memungkinkan legasi di masa mendatang. Tujuan jangka panjang. Saat bisnis tumbuh, struktur organisasi ini memungkinkan untuk scale up atau bahkan dijual sebagai aset yang bernilai tinggi. Bisnis yang dapat berjalan sendiri lebih menarik bagi calon pembeli atau investor karena berpotensi bertumbuhnya. Komponen utama bisnis: produk, marketing, dan operation. Produk: pilih produk atau jasa yang akan dijual. Tentukan apakah bisnis kamu menjual barang, goods, atau jasa, service. Produk barang lebih mudah diukur biayanya, sementara jasa bisa lebih fleksibel, tergantung pada keterampilan atau pengetahuan yang kamu tawarkan. Offer yang jelas. Dalam konteks bisnis, produk sebenarnya adalah tawaran atau offer kepada pelanggan, yaitu nilai yang ingin kamu berikan. Produk ini harus memiliki keunikan atau kelebihan yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Pahami unit ekonomis atau cost of goods sold, COGS. Misalnya, jika kamu menjual makanan seharga 10.000, pastikan biaya modal atau COGS, biaya bahan, pengolahan, dan lain-lain berada di bawah harga jual. Margin, keuntungan. Tentukan berapa margin keuntungan ideal dari harga jual setelah dikurangi COGS. Misalnya, jika COGS makanan 40% dari harga jual, ini memberi ruang bagi sisa 60% untuk dialokasikan ke operasional, marketing, dan keuntungan bersih. Profitabilitas, menentukan unit ekonomis. Dengan baik akan memastikan bisnis bisa menghasilkan keuntungan, bahwa ketika skala diperbesar. Penentuan harga atau pricing strategi. Sesuaikan harga dengan target pasar, kualitas produk, dan nilai yang ditawarkan. Harga yang terlalu rendah bisa sulit menutup biaya sementara. Harga yang terlalu tinggi mungkin membuat produk sulit diterima. Marketing, penjualan atau sales. Tahap
ini sangat krusial di awal bisnis. Coba fokuskan pada kegiatan marketing untuk mendapatkan pembeli pertama dan umpan balik mereka. 2 jenis marketing, inbound vs outbound. Inbound marketing menarik pelanggan melalui iklan, media sosial, atau konten marketing. Outbound berguna untuk menarik calon pelanggan yang sudah tertarik dengan jenis produk atau layanan yang kamu tawarkan. Outbound melakukan pendekatan langsung pada calon pelanggan. Contohnya, kamu bisa menghubungi teman atau keluarga secara personal untuk memperkenalkan produk baru, atau menjangkau pelanggan potensial melalui kampanye email, cold call, atau event. Testing dan feedback, segera tes produk di pasar. Luncurkan versi awal dan lihat respon pelanggan. Semakin cepat umpan balik yang diperoleh, makin cepat bisnis bisa diperbaiki atau disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Branding yang konsisten, pastikan semua bentuk promosi dan interaksi pelanggan mencerminkan nilai dan identitas merek kamu. Hal ini membantu membangun loyalitas pelanggan dari awal. C. Operation. Bangun sistem operasional. Sebagai bisnis baru, tentukan cara paling efisien untuk membuat dan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Proses ini harus jelas, terstruktur, dan dapat diulang tanpa keterlibatan langsung secara terus-menerus. Pikirkan sistemasi sejak awal. Bahkan jika awal kamu menjalankan bisnis sendiri, susunlah setiap proses bisnis dengan rencana untuk bisa diselesaikan. Misalnya dokumentasi, langkah-langkah dalam pembuatan produk, layanan pelanggan, hingga marketing, sehingga bisa mempelajari dan menjalankan oleh orang lain nanti. Efisiensi sumber daya, penggunaan teknologi, jika memungkinkan, gunakan software atau tools yang dapat mengotomasi beberapa proses operasional seperti inventory, manajemen keuangan, atau layanan pelanggan. Hiring dan delegasi, jika memungkinkan mulai delegasi tugas-tugas tertentu ketika bisnis mulai menghasilkan keuntungan. Dengan adanya bantuan tim atau karyawan, kamu bisa fokus pada aspek strategis bisnis. Evaluasi dan pengembangan rutin. Evaluasi setiap proses operasional, terutama saat bisnis mulai berkembang. Apakah setiap aspek berjalan dengan efisien? Apakah ada bagian yang memakan waktu atau biaya yang terlalu besar? Peluang untuk perbaikan secara berkala. Minimum 4. Minimum viable product atau MVP dan eksperimen. Buat produk minimum yang siap diluncurkan. Sebelum terlalu banyak waktu atau biaya habis untuk membuat produk sempurna, buatlah versi paling sederhana dari produk MVP yang sudah dapat memenuhi kebutuhan pasar pelanggan. Contohnya feedback dari pelanggan pertama. Jangan ragu untuk menjual MVP ini. Meski hanya pada beberapa pelanggan pertama, dengarkan tanggapan mereka dan lihat bagaimana produk ditingkatkan atau disesuaikan lebih lanjut. Yang kedua, literasi cepat. Setelah menerima umpan balik, segera lakukan perubahan. Ini membantu memastikan bahwa produk yang kamu tawarkan memang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, bangun mindset langkah jangka panjang. Growth mindset. Jangan terlalu fokus pada kesempurnaan di awal. Lebih penting untuk terus belajar dari pasar dan beradaptasi dengan cepat. Jadikan bisnis sebagai aset yang berkembang. Usahakan untuk tidak sekadar mencari keuntungan jangka pendek, tetapi juga berpikir bagaimana bisnis ini bisa bertumbuh dan suatu hari nanti bisa dikelola atau dijual sebagai aset bernilai. Ekspansi bertahap. Setelah bisnis stabil, pertimbangkan langkah-langkah pengembangan seperti diverifikasi produk, ekspansi ke pasar baru, atau mengoptimalkan saluran distribusi. Dengan pendekatan
kesempatan ini, kamu bisa mengubah ide sederhana menjadi bisnis yang tumbuh secara bertahap, meminimalkan resiko dan beradaptasi lebih baik terhadap dinamika pasar.